Materi Akidah Akhlak kelas 11 PJJ secara daring oleh Ibu Iska Fatmawati SPDI. Bab 2, memahami aliran-aliran ilmu kalam dan tokoh-tokohnya. Bab 2, memahami aliran-aliran ilmu kalam dan tokoh-tokohnya. Pokok-pokok aliran ilmu kalam sudah ada sejak lama, yang muncul diakibatkan oleh perbedaan pendapat pada zaman sahabat setelah Nabi Muhammad SAW wafat, perihal persengketaan khilafah. Munculnya aliran-aliran sekaligus menggambarkan bahwa kelompok-kelompok di masyarakat pasti ada. Artinya, perbedaan yang terjadi di masyarakat merupakan suatu bentuk keniscayaan. Hal terpenting adalah bagaimana merajut perbedaan itu menjadi satu kesatuan yang kuat. Bukan sebaliknya, perbedaan itu justru dijadikan pemicu untuk saling bermusuhan. Allah sengaja membuat sesuatu yang beragam, tidak seragam. Semua itu agar saling mengenal, saling memahami, saling menghormati, dan saling menguatkan. Tidak justru bercerai-berai. Oleh karena itu, apa yang bisa dilakukan agar perbedaan itu menjadi sumber kekuatan untuk kebaikan bersama? Ada 7 aliran atau firqah ilmu kalam yang ada dan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah aliran Khawarij, aliran Murji'ah, aliran Syiah, aliran Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke, selanjutnya peta konsep yang akan dibahas dalam 7 aliran ilmu kalam, yaitu yang pertama adalah pengertian, yang kedua dasar ajaran, yang ketiga doktrin ajaran, yang keempat sekte, dan yang kelima adalah tokoh-tokoh. Satu, pengertian Khawarij. Khawarij berasal dari bahasa Arab, yaitu kata kharaja, yang berarti mereka yang keluar. Aliran Khawarij dipergunakan oleh kalangan Islam untuk menyebut sekelompok orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karena kekecewaan mereka terhadap sikapnya yang telah menerima tawaran tahkim atau arbitrase atau damai dari kelompok Muawiyah yang pada saat itu memberontak dan tidak sepakat dengan Sayyidina Ali yang dikomandoi oleh Amr bin Ash dalam perang Siffin tahun 37 Hijriah atau 657 Masehi. Dan mereka juga mendukung barisan Muawiyah bin Abi Sufyan RA perihal persengketaan khilafah. Menurut kelompok Khawarij, semua yang mengikuti proses tahkim termasuk Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah telah melanggar ketentuan syara dan dihukumi kafir karena telah melakukan dosa besar, yakni tidak berhukum dengan hukum Allah. Berdasarkan kejadian tahkim tersebut, kelompok Khawarij mencetuskan pokok pemikiran bahwa setiap keputusan berada pada kekuasaan Tuhan atau la hukma illa lillah. Sejarah singkat Khawarij. Golongan Khawarij timbul setelah perang Siffin, yaitu perang yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah di suatu daerah di Irak yang bernama Siffin pada tahun 37 Hijriah atau 657 Masehi. Jalannya peperangan menguntungkan pasukan Ali. Hampir seluruh pasukan Muawiyah lari kucar-kacir. Akan tetapi mereka menjalankan atau menyerukan ceasefire atau perdamaian. Ali dengan sangat terpaksa memerintahkan Al-Ashar, komandan pasukannya, untuk menghentikan peperangan. Namun sebagian lagi di antara pasukan Ali ada yang tidak suka menerima ajakan tahkim atau perdamaian tersebut.
Nah, yang tidak suka pada Ali adalah menjadi cikal bakal kelompok Khawarij. Karena mereka menganggap bahwa orang yang mau berdamai ketika pertempuran adalah orang yang ragu akan pendiriannya dalam kebenaran peperangan yang ditegakkan. Yang kedua, dasar ajaran. Kaum Khawarij menganggap bahwa nama itu berasal dari kata dasar kharaja yang terdapat pada Quran Surah An-Nisa ayat ke-100 yang merujuk pada seseorang yang keluar dari rumahnya untuk hijrah di jalan Allah dan Rasul-Nya. Selanjutnya, kaum Khawarij menyebut kelompoknya sebagai syura yang berasal dari kata yashri atau artinya menjual, yakni menjual diri untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini ada dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-207. Selain itu, mereka disebut juga Haruriyah yang merujuk pada Harurah, sebuah tempat di pinggiran sungai Furat dekat kota Riqqah. Di sini mereka memisahkan diri dari barisan pasukan Ali radhiyallahu anhu saat pulang dari perang sifil. Kelompok ini juga dikenal sebagai kelompok muhakkimat dengan prinsip dasar la hukma illa lillah. Doktrin-doktrin aliran Khawarij. Secara umum, ajaran-ajaran pokok golongan Khawarij adalah kaum muslimin yang berbuat dosa besar adalah kafir. Berdasar ajaran pokok tersebut, kemudian aliran Khawarij mengembangkan pokok-pokok doktrin, yaitu 1. Doktrin keimanan, 2. Doktrin sosial, dan 3. di bidang politik. Berikut doktrin-doktrin daripada aliran Khawarij. 1. Doktrin keimanan. Setiap umat Muhammad yang terus-menerus melakukan dosa besar hingga matinya belum melakukan taubat, maka dihukumkan kafir serta kekal dalam neraka. 2. Memperbolehkan tidak mematuhi aturan-aturan kepala negara bila kepala negara tersebut khianat dan zalim. 3. Ada paham bahwa amal soleh adalah bagian esensial dari iman. Jadi, para pelaku dosa besar tidak bisa lagi disebut muslim, tetapi kafir. Khawarij mewajibkan semua manusia untuk berpegang pada keimanan, bila tidak dihukumi kafir. Jadi, keimanan di sini, jadi semua yang tidak sesuai dengan doktrin-doktrin orang-orang Khawarij, maka disebut kafir. Yang kedua adalah doktrin bidang sosial. Yang pertama, seseorang yang berdosa besar tidak lagi disebut muslim, sehingga harus dibunuh. Lebih anarkis lagi, mereka menganggap seorang muslim bisa menjadi kafir apabila tidak mau membunuh muslim yang lain yang telah dianggap kafir, dengan resiko ia menanggung beban harus dilenyapkan atau dibunuh pula. Setiap muslim harus berhijrah dan bergabung dengan golongan mereka. Bila tidak, ia wajib diperangi karena dianggap hidup di negara musuh, sedangkan golongan mereka dianggap berada dalam negeri Islam. Yang ketiga, seorang harus menghindar dari pimpinan yang menyeleweng. Yang keempat, adanya wa'ad dan wa'id, yaitu orang yang baik akan masuk surga, sedangkan orang yang jahat akan masuk neraka. Selanjutnya, amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian, manusia bebas memutuskan perbuatan bukan dari Tuhan. Al-Quran adalah makhluk, dan memalingkan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mutasyabihat atau samar atau tidak jelas. Yang ketiga, doktrin bidang politik atau politis. 1. Mengakui kekhalifahan Abu Bakar dan Umar, sedangkan Utsman dan Ali juga orang-orang yang ikut dalam perang Unta dipandang berdosa. Dosa di pandangan mereka sama dengan kekufuran. Orang yang berdosa besar itu kafir. Nah, di sini muncul istilah takfir dalam paham kaum Khawarij. Khilafah tidak sah kecuali lewat pemilihan bebas di antara kaum muslimin. Jadi, menolak pandangan bahwa khilafah harus dari suku Quraisy. Ketaatan pada khilafah adalah wajib selama ada dalam keadilan dan kebaikan. Jika menyimpang, wajib diperangi dan dibunuh. Mereka menerima Al-Quran sebagai salah satu sumber di antara sumber-sumber hukum Islam. Khalifah sebelum Ali adalah sah,
tetapi setelah tahun ke-7, Khalifah Utsman dianggap menyeleweng. Khalifah Ali adalah sah, tapi setelah arbitrase atau tahkim pada perang Siffin, Ali dianggap tidak sah. Muawiyah dan Amr bin Ash dan Abu Musa al-Asy'ari dianggap menyeleweng dan kafir. Yang keempat, sekte aliran Khawarij. A. Sekte Al-Azariqah. Nama ini diambil dari Nafi ibnu al-Azraq, pemimpin utamanya. Dalam pandangan teologisnya atau ketuhanannya, Al-Azariqah tidak menggunakan istilah kafir, tapi menggunakan istilah musyrik atau politeis. Istilah musyrik bagi sekte ini adalah semua orang yang tidak sepaham dengan ajaran mereka. Bahkan orang Islam yang tidak ikut hijrah ke dalam lingkungannya dihukumkan musyrik. Karena kemusyrikannya itu, kaum ini memperbolehkan membunuh anak-anak dan istri yang bukan golongan Al-Azariqah. B. Sekte Al-Ibadiyah. Nama golongan ini diambil dari Abdullah ibnu Ibad yang pada tahun 686 Masehi memisahkan diri dari golongan Al-Azariqah. Adapun paham-pahamnya yang dianggap moderat yaitu 1. Orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka bukanlah mukmin dan bukan pula musyrik, tetapi kafir. Tapi boleh ada hubungan perkawinan dan hukum waris. Sahadat mereka diterima dan membunuh mereka hukumnya haram. 2. Muslim yang melakukan dosa besar masih dihukumkan muwahhid atau mengesahkan Tuhan, tetapi bukan mukmin. Yang dikatakan kafir bukanlah kafir agama, tetapi kafir nikmat. Oleh karena itu, orang Islam yang melakukan dosa besar tidak berarti keluar dari Islam. 3. Harta kekayaan rampasan perang yang boleh diambil hanyalah kuda dan senjata. Harta kekayaan seperti emas dan perak harus dikembalikan kepada pemiliknya. 4. Daerah orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka masih merupakan Darut Tauhid dan tidak boleh diperangi. Oke, jadi ada dua, ada sekte Al-Azariqah dan sekte Al-Ibadiyah. Nah, sekte Al-Ibadiyah ini lebih lembut dari sekte Al-Azariqah. Namun, secara umum, aliran ini adalah aliran yang sangat keras dalam beragama. Jadi, aliran Khawarij itu adalah aliran yang sangat keras dalam beragama. Dan aliran inilah yang ditengarai menjadi cikal bakal terorisme di dunia Islam. Hal ini dikarenakan pemahaman yang kurang komprehensif dan lengkap dalam beragama.